mendapatkan benih yang bagus ini juga dipengaruhi oleh pohon induknya yang bagus. Ya sama seperti manusia lah. Ya, manusia turunannya bagus karena induknya bagus. Ini ada satu contoh pohon. Ya. Kemudian ada beberapa pohon yang lain. Ya. Ada ini belakang. Nah, ini bisa kita nilai. Ya, untuk menentukan pohon induk ini Mas Hendra, ini nanti sebetulnya tergantung dari tujuan kita. Tujuan satu pohon itu dijadikan sebagai pohon induk itu mau tujuan diambil kayunya atau tujuan non kayu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau tujuannya non kayu, apakah buahnya yang manis menghasilkan getah yang banyak. Nah, antara ini misalkan yang kita tuju adalah tujuan kayu. Nah, kalau tujuannya kayu, produksi kayu, berarti bagaimana supaya pohon ini nanti menghasilkan produksi kayu yang sebesar-besarnya. Karena dari pohon induk inilah harapannya nanti anakannya akan menghasilkan anakan yang mirip dengan induknya. Memang pembibitan yang bagus kalau untuk mendapatkan sifat yang sama dengan induk dengan pembiakan vegetatif. Nah, untuk menseleksi ini ada beberapa parameter yang bisa kita ambil. Yang pertama, berapa persen tinggi bebas cabang, itu ya bisa dilihat kan? Iya. Berapa persen tinggi bebas cabang, kemudian berapa persen tinggi cabang permanen, kemudian berapa persen kelurusannya. Nah, untuk mengetahui persen-persen itu, kita bisa menggunakan alat sederhana seperti ini. Ya, alat sederhana seperti ini, kita bikin skala dari 0 sampai 100. Ini tingginya bisa macam-macam, bisa 30 cm, bisa 20 cm, bisa 40 cm, disesuaikan. Makin kita jauh dari pohon, ini bisa makin pendek, di 0 sampai 100. Nah, caranya bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengetahui berapa persen sih bebas cabang itu. Yaitu dengan cara kita meletakkan bagian pangkal alat ini dengan pangkal pohon. Kemudian ini kita tempatkan ujung alat dengan ujung pohon. Ya, dengan cara menggeser-geser, kita paskan dengan mata kita. Nah, kalau sudah pas pangkal alat ketemu dengan pangkal pohon, ujung alat ketemu dengan ujung pohon, kita bisa baca di sini berapa itu persentase bebas cabang. Ya, misalnya kalau ini saya baca persentase bebas cabang sekitar 22% misalnya. Ya, 25% misalnya. Kemudian cabang permanennya ini ternyata sekitar 45%. Kalau itu sudah kita tetapkan sebagai pohon induk, artinya terbaik di dalam minimal paling tidak di dalam radius 100 meter itu. Jadi kita tetapkan satu pohon, ya. Nah, nanti kalau dia sudah berbuah, jangan lupa kita tandai pada saat dia berbuah, kita ambil buahnya, kita masukkan ke dalam kantong, tandai nomornya sesuai ini. Iya. Benih ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan kemampuan daya simpannya, yaitu benih yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan benih yang bisa disimpan dalam jangka waktu tidak lama, jangka pendek. Nah, beberapa benih yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, misalkan ya, ini sengon. Sengon ini bisa disimpan lama, atau kita sebut sebagai kelompok ortodok. Ini benih sengon ini saya dapatkan, kalau saya hitung sampai sekarang ini sudah berumur sekitar 3,5 tahun. Jadi sudah saya simpan 3,5 tahun. Ini masih mempunyai kemampuan berkecambah. Kemudian kelompok yang kedua adalah benih yang kita sebut rekalsitran atau tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Karena begitu dia kadar airnya turun, kering gitu, dia pada saat kita kecambahkan tidak bisa berkecambah lagi. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya benih atau biji-biji nangka, kemudian durian, ya. Sedangkan yang ortodok tadi bisa sengon, kemudian juga ini kalau kita lihat ini benih merbau. Ya. Ini salah satu kayu andalan mungkin juga Maluku, Sulawesi, bahkan Irian terutama ini. Ini mempunyai daya simpan yang lama. Jadi kita sebut sebagai kelompok ortodok. Untuk mempercepat perkecambahan benih, tentu kita melihat bagaimana sifat-sifat benih itu sendiri.
Kalau benih seperti kelompok recalcitrans yang tidak tahan lama, ini kita tidak terlalu bersusah-susah memberikan perlakuan supaya cepat, karena langsung kita semai, dia dalam beberapa saat dia akan berkecambah. Termasuk juga misalnya kelompok benih meranti seperti itu. Kelompok ortodok ini dia mempunyai watak, sifat, karakter dari kulit benihnya. Kalau kita lihat, ini ada kulit benih yang keras misalnya, seperti sirsak, seperti ini ya, kulit benihnya begitu keras. Kemudian juga sengon, lumayan keras. Kita rendam dengan air panas, kira-kira selama 1-3 menit. Kita rendam dengan air dingin. Nah, pada saat direndam seperti ini, ada yang terapung. Nah, ini bisa kita pisahkan, karena ini tidak akan berkecambah. Ini contoh-contoh benih yang kurang bagus. Ya. Nah, ini dibiarkan selama 24 jam. Ada juga benih yang cara mempercepat perkecambahannya dengan memecah kulit benih. Seperti misalnya sirsak. Ya. Sirsak ini kalau kita kecambahkan begitu saja, biasanya akan agak lama berkecambah. Kita gunakan tang, kita pecah saja bagian ujung yang nanti akan mengeluarkan akar. Nah, seperti ini cukup sedikit saja, yang penting membuka. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk benih sirsak. Ya. Setelah kita kecambahkan di media kecambah, pada beberapa minggu ke depan, sekitar 2 minggu akan muncul kecambah-kecambah seperti ini. Ya. Jadi ini sudah berkecambah. Ini bisa diperhatikan bahwa setelah kita memecah kulit benih seperti ini, ya, ini sudah muncul akar. Untuk mengecambahkan benih, ini ada beberapa cara. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tempat untuk mengecambahkan benih. Kita akan memperkenalkan 3 cara atau 3 tempat untuk mengecambahkan benih. Yang pertama, pengecambahan bisa dibuat dalam bentuk bak seperti ini. Ini dibuat dari bak kayu ya. Iya. Digantung, dan jangan lupa bawahnya ini dikasih lubang atau antara supaya pada saat kita nyiram air juga tidak tergenang. Prinsipnya seperti itu. Ini dengan cara bak. Kemudian cara yang kedua bisa juga menggunakan bak plastik seperti ini. Juga bisa langsung dengan menggunakan polybag seperti ini. Media kecambah ini sebenarnya prinsipnya adalah dia bersifat poros. Artinya poros itu pada saat kita akan kita menyiram air tidak tergenang gitu. Nah, ada beberapa media yang bisa kita gunakan, pasir dengan arang sekam. Ini biasanya di desa-desa potensi sekam ini banyak. Bisa kita bikinkan arang, campur dengan pasir, perbandingan 1:1 seperti